Selamat pagi teman-teman. Aloha. Saya Amin Leman. Hari ini saya ingin cerita tentang suatu kebebasan. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kebebasan untuk adjusting ya. Jadi kita kebebasan untuk menyesuaikan diri. Mungkin lebih tepatnya kebebasan untuk menyesuaikan diri, to adjust yourself, menyesuaikan diri di suatu tempat yang baru. Di mana dalam proses adjustment ini, penyesuaian diri ini, kita akan mengalami banyak pelajaran. Ya. Yang jelas pelajaran pertama adalah ketidaknyamanan. Setiap kali kita pergi suatu tempat, pasti ada rasa tidak nyaman. Okay. Nah, bagaimana kita bisa menaklukkan, menguasai rasa tidak nyaman itu? Ya, the feeling of not comfortable. Meaning like you're getting out of your comfort zone. Basically, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita semuanya, terutama kita-kita yang dari Indonesia, itu terlalu terbiasa, terlalu nyenyak tidurnya dengan segala sesuatu yang kita miliki. Baik itu rumah orang tua, rumah teman, rumah sendiri, restoran yang didatengin cuma itu-itu aja, temannya cuma itu-itu aja. Jadi kita ini tidak pernah berkembang. Ya. Terus tiba-tiba kita nonton YouTube, kita nonton berita, kita saya mau jadi seperti orang itu. Saya mau jadi sukses. How? Kita tidak pernah keluar dari zona nyaman kita. Number one, ya. Jadi zona nyaman itu yang harus kita perhatikan. Orang bilang, wah enak lu di situ, nggak ngapa-ngapain. Ya gajinya segitu aja. Kapan pindah kerjaannya, kapan mau majunya, itu tidak jelas. Semuanya serba tidak jelas, tiba-tiba 5 tahun berlalu. Tetap di zona nyaman. Okay. Nah, kalau Anda berhasil keluar dari zona nyaman, berarti Anda sudah mempunyai titik sukses untuk keluar dari zona nyaman itu. Ya kan? Misalkan, saya waktu saya studi di luar negeri, itu tempat pertama kali yang saya datangin itu tempat yang sangat asing. Ya, yang jauh sekali dari Indonesia, dan bahasanya pun beda, bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Manusianya juga beda, saya kira hanya orang kulit putih, tapi bukan kulit putih aja, ada Mexicans, Americans, ada orang Filipino Americans, ada Koreans, ada Chinese, and then there you go. Dan ada orang-orang kita juga, Indonesia. Kan? Jadi ini semua karena kotanya besar. Kotanya sangat besar. Di situ saya mengalami proses ketidaknyamanan. Satu, sistem transportasi yang berbeda. Ya. Mohon maaf, saya kalau di Indonesia itu dulu ada supir. Ya. Meskipun SMA saya sudah punya supir, bukan supir saya, supir keluarga. Di mana saya kemana-mana bisa pakai supir. Di mana saya bisa setir sendiri, naik mobil. Saya punya motor sendiri, kemana-mana tuh bebas. Freedom. Sangat di zona nyaman saya. Tapi begitu saya tiba di tempat baru ini, boom, kok beda ya? Nah, banyak orang yang memilih jalan, ya bukan banyak, ya artinya cukup banyak, orang yang datang untuk study, dimanapun dia berada, tapi kembali ke Indonesia, dia tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya dia dapat. Saya katakan bukan ilmu pelajaran yang dia dapat di sekolah, bukan ya. Ilmu yang paling penting itu adalah ilmu sosial, menurut saya. Ya, kita belajar suatu tempat, itu kita harus nangkap, harus menyerap ilmu-ilmu yang ada di sana adalah ilmu sosial. Kalau kita tidak bergaul dengan orang lokal, ya kan, berarti kita tidak mengalami proses keluar dari zona nyaman kita. Ya kan? Bahkan banyak anak-anak kita, orang-orang Indonesia, sampai sekarang pun sama, tergantung sekolahnya di mana, kumpulannya orang Indonesia, makanannya Indonesians, nggak pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia terus, akhirnya ya susah untuk dapat kerjaan. Itu kan intinya di situ, karena kita tidak pernah mengeluarkan diri dari zona nyaman. Di saat saya datang, tahun 79, itu mau cari makanan Indonesia susah sekali. Susah sekali. Hanya ada beberapa tempat. Tempat saya ini di Los Angeles ya, kota Los Angeles ini besar. Jadi di situ ada beberapa tempat, mungkin 3-4 restoran yang menjual masakan Indonesia. Itu pun dikelilingi oleh ya teman-teman kita semua biasa belanja di situ ya. Dan supermarket Chinese pun hanya bisa kita hitung dengan jari. Waktu itu, tahun 79. Kalau sekarang, waduh, di mana-mana ada. Di Los Angeles, di mana-mana ada. Well,
Berarti kalau kita orang Korea, kita bisa ke Korean store, makan Korea, uh, kemudian bergaul dengan orang Korea, gerejanya gereja Korea, semuanya serba Korea. Akhirnya yang saya sering sebut, mereka menjadi, kalau kita masuk coffee shop, itu mereka menjadi Korean wall. Dinding orang-orang Korea di mana mereka sangat nyaman. Bahasanya Korea, ordernya aja yang pakai bahasa Inggris, itu pun sekarang sudah online. Jadi tidak perlu berkomunikasi dengan orang. Tetap dia di zona nyamannya. Sehingga ya orang-orang yang saya ketemui di kafe ini ya umurnya kira-kira 70 ke atas ya mungkin ya. Ya sudah waktunya untuk mereka untuk bersenang-senang. My point is, poin saya itu ini, bahwa kalau kita tidak mengeluarkan diri kita dari zona nyaman, kita tidak pernah akan belajar. Number one. Okay. Number two, kebiasaan kita sehari-hari mulai kita rubah. Di sana kita harus mempunyai apa? Curiosity. Kenapa kok saya ada di sini? Kenapa kok jalan-jalan di Los Angeles ini banyak namanya yang bukan nama bahasa Inggris? Kenapa kok banyak jalan-jalan yang namanya cuma dihitung sama 1, 2, 3, 4. First Street, Second Street, Third Street, Fourth Street, and so forth. Kok ada nama Vallejo misalkan, bahasa Spanish. Kok ada nama Santa Ana. Ada kota di sini namanya Santa Ana, not too far from here, tidak terlalu jauh dari sini. Itu kenapa? Karena California ini dulu milik orang Mexican. Orang Meksiko dari Mexico City situ. Milik mereka. Mereka kalah perang. Ya karena kalah perang, tanahnya diambil. Ya kan? Jadi kalau kita lihat tanah Amerika ini didirikan oleh orang yang datang, pendatang, imigran, di dalam kondisi zona tidak nyaman. Mereka keluar dari negaranya untuk menetap di sini. Di situ mereka memakai sistem ambil alih. Kamu punya tanah kosong, saya ambil. Kamu ngelawan, saya bunuh. Bunuh-bunuhan. Endingnya mereka menang. Mayoritas saat itu. Kan begitu. Itulah Amerika. Makanya kalau orang bilang American, siapa orang Amerika? Nggak tahu. Sama saja orang Indonesia, ada asli, pribumi, non-pribumi, nggak ada itu. Itu dibuat oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk memecah belah kita. Supaya kita tetap di zona nyaman kita, supaya kita tetap santai, supaya kita tetap dibeda-bedakan, supaya kita tidak membaur. Semua ini ada di situ. Tapi kita yang paham atas hal ini, ya kan, itu tidak mau taat begitu saja dengan pemikiran ini. Tapi kita ini mungkin loh ya, kan minoritas. Yang bisa mikir seperti ini kan minoritas. Nah, disitulah waktu terakhir saya ke Indonesia, Chinese New Year barusan, saya dengan anak cowok saya, si Darren, itu kebetulan diundang sama teman saya untuk bertemu. Dan kebetulannya hari itu holiday di Jakarta. Terus cepet ngomong, saya diundang, oh oke, kita pesta di rumah saya aja. First time in my life, sama dengan anak saya, kita merayakan Chinese New Year di rumah non-Chinese, kebetulan keluarga ini keluarga Muslim, dan dipestakan di situ, very close friends, and salah satu yang diundang adalah namanya sama dengan saya, dan beliau adalah satu pakar di bidang traveling, ya, termasuk pejabat pemerintah, di mana dia datang. Endingnya kita bisa berkomunikasi karena beliau suka musik, saya suka musik. Dia keluar, ya nggak keluar sebetulnya, dia tetap di zona nyamannya karena dia bisa main piano segala macam. Terus saya menyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin, yang artinya, yang judulnya Ye Liang Tai Piao Wo De Xing. Artinya bulan itu mewakili hati saya. Jadi hari itu menurut saya hari yang spesial sekali, di mana kita bisa merayakan Hari Raya Imlek di Jakarta, Indonesia, ya, di mana kita bisa mempererat silaturahmi kita bersama, dan kemudian kita juga bisa sepakat bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Dan kelihatannya sederhana. Kalau kita lihat setitik ya, kelihatannya sederhana. Tapi sebetulnya tidak sesederhana itu, karena melibatkan beberapa orang ya yang sangat intelek. Teman-teman saya semua sangat intelek, termasuk anak-anaknya. Mereka adalah intellectual Indonesian, dan mereka semua tidak ada konsep Anda itu ini, saya itu. Enggak, kita adalah satu konsep bersama. Nah, di situ saya mulai
mendapat hikmah bahwa di lessons learned ini yang paling penting adalah diri kita sendiri. Diri kita mau menerima keadaan itu atau tidak. Ya. Nah, mau menerima keadaan itu atau tidak. Ya kan? Seperti sering dimasukkan di YouTube, segala macam, banyak debat kusir, banyak ini. Persepsi orang Indonesia terhadap Chinese from China itu sangat negatif. Sangat negatif sekali. Saya juga kadang-kadang kesel juga di Jakarta dengar mereka ngomongnya keras sekali. Nyaring katanya. Nyaring banget. Kenapa mereka begitu? Kita nggak mau menelusuri. Kebetulan saya pernah mengajar di China 2015. Wah, luar biasa. Di video selanjutnya saya akan cerita kegigihan, keuletan, ya kan, dan keperkasaan orang-orang China di dalam belajar dan mengajar. Di sini nanti saya akan sharing, di dalam belajar tuh mereka gigih sekali. Bahwa belajar itu adalah sesuatu yang serius. Saya ulangi, belajar itu adalah sesuatu yang serius. Saya nggak bilang belajar tuh harus gigih, nggak. Tapi belajar itu adalah continuous, berkesinambungan, mengeluarkan otak kita dari sehari-hari ke dunia baru yang kita nggak paham. Ya kan? Masalahnya, banyak orang, kalau kita kasih satu topik, misalkan saya cerita, Anda sekarang ngerjain apa? Oh, saya sekarang lagi fokus di mental fitness. Tiba-tiba kata-kata mental fitness itu mempunyai interpretasi, terjemahan, atau pandangan yang berbeda dari masing-masing orang. Dan kebanyakan orang nggak ngerti, kecuali Anda di bidang psikologi. Okay? Dan saya sengaja menggunakan kata-kata itu karena saya mau jelaskan pun lama. Kalau dia tertarik, dia akan bertanya lagi, keluar dari zona nyamannya. Keluar dari zona nyamannya. Okay? Jadi intinya dari pembicaraan saya ini, kita ini harus keluar dari zona nyaman kita. Oke, saya kembalikan ke Indonesia. Setiap Idul Fitri, jalan pulang ke kampung, jalan pulang ke desa, jalan pulang ke kota, dari Jakarta ke tempat-tempat lainnya, itu kan luar biasa. Siapa yang bolak-balik ini? Ada yang sudah menetap di Jakarta, ada yang masih belum, macam-macam. Ya kan? Tapi kan mereka ini keluar dari zona nyamannya, menghadapi kemacetan yang luar biasa, untuk apa? Untuk bergabung dengan keluarganya. Ya kan? Ini berarti dalam proses perjalanan ini, mereka akan mengalami keluar dari zona nyamannya. Jadi itu harus diingat. Nah, tapi kalau kita tidak menyadari itu, ya artinya kita cuma jalan-jalan, makan-makan, ya kan, dapat kalau Chinese bilangnya Hongpao, Idul Fitri juga dapat, ya kan. Jadi itu adalah sesuatu ritual, tapi kalau kita tanpa kita dukung dengan konsep keluar dari zona nyaman tadi dalam proses perjalanan, kemudian ada proses kembalinya, ada proses kembali bekerja. Semua ini proses. Kita nggak bisa jadi pinter, tapi kita jadi lemah. Karena menganggap ini adalah suatu entitlement. Entitlement itu sesuatu yang wajar, yang saya harus terima setiap tahun. Kalau nggak ada itu nggak enak. Atau kurang wajar lah, artinya gitu ya, kurang wajar ya. Jadi konklusinya bahwa di dalam proses kita itu masuk ke tempat lain, datang ke tempat yang baru, itu kita butuh suatu mindset untuk keluar dari zona nyaman kita. Saya ulangi, keluar dari zona nyaman kita. Jika Anda tertarik, nanti saya akan kupas lebih jauh di video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Aloha.